Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap orang pasti punya masalah. Sehingga kalau saudara datang kepada saya dan berkata, "Pendeta, saya punya masalah," maka jawaban saya sederhana buat saudara, saya juga punya, ya kan? Karena setiap orang sebetulnya punya masalah. So, kalau saudara menatap saya dan berkata, "Pendeta, saya punya masalah," jangan saudara pikir saya akan berkata kepada saudara, "Apa? Punya masalah? Ya ampun." Jangan saudara pikir saya akan terkejut dan berkata, "Ya, punya masalah." Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya begitu percaya problem is normal. Masalah itu sangat normal sekali. Saudara menikah, saudara punya masalah. Saudara tidak menikah, saudara punya masalah. Saudara punya anak, saudara punya masalah. Saudara tidak punya anak, saudara juga punya masalah, ya kan? Saudara sekolah tinggi, saudara punya masalah. Saudara nggak sekolah tinggi, saudara punya masalah. Saudara orang kaya, saudara punya masalah. Saudara nggak punya apa-apa, saudara juga punya masalah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, problem is normal. Setiap orang pasti punya masalah. Persoalannya bukan bagaimana kita menghindari supaya kita tidak punya masalah, tetapi bagaimana yang pertama kita tetap tenang di tengah masalah. Bagaimana kita tetap memandang Tuhan di tengah masalah. Lalu selanjutnya bagaimana kita kuat di tengah masalah. Dan kemudian bagaimana kita mampu lewat pertolongan Tuhan menyelesaikan setiap masalah kita. Karena saya percaya untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Bapa juga sudah sediakan jalan keluarnya. Karena Alkitab tegaskan buat kita bahwa persoalan, pencobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah melebihi kemampuan kamu. Artinya waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi masa-masa yang sukar, Bapa sudah sediakan jawabannya bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena kita tahu bahwa dunia ini semakin tidak pasti, tetapi orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupannya akan tetap tegar dalam segala perkara dalam kehidupan ini. Haleluya. Dan program ini sedang membicarakan tentang masalah. Nah, masalah ini paling enak untuk dibicarakan. Kenapa? Masalah paling enak untuk dibicarakan karena secara jujur kita harus berkata bahwa setiap kita pasti berhubungan dengan persoalan ini. Kenapa? Karena setiap kita akan punya masalah, ya kan? Kalau saya bicara tentang akhir zaman, sebagian saudara berkata, "Oh, saya nggak ada hubungan sama akhir zaman." Kalau saya bicara tentang penyakit, ada saudara yang bilang saya tidak sakit. Kalau saya bicara tentang berkat, ada saudara yang berkata bahwa saya sudah cukup diberkati. Tapi kalau saya bicara tentang masalah, setiap kita berkata, "Iya, saya bagian di dalamnya," ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau sama-sama lihat soal masalah ini dalam 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Bagaimana perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, latar belakang Paulus menulis perikop ini atau bagian ini adalah karena di jemaat di Korintus ini mulai terjadi perpecahan. Nah, sekarang Paulus datang dan mengirimkan surat ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang sedang ada dalam masalah cenderung berpikir bahwa dirinya yang paling benar. Makanya saudara lihat, persoalan-persoalan rumah tangga seringkali memuncak. Kenapa? Karena suami yang sedang bermasalah merasa dirinya yang benar. Istrinya sedang menghadapi masalah ini merasa dirinya benar.
Sehingga apa yang terjadi? Hanya perceraian yang bisa menyelesaikan. Karena dua-duanya merasa benar, dua-duanya tidak mau merendahkan diri, dua-duanya tidak mau menyelesaikan persoalan, dua-duanya tidak berpikir tentang keutuhan rumah tangga, dua-duanya sedang berpikir tentang keegoan dirinya sendiri, bahwa saya harus menang, dia yang salah, saya harus benar, saya nggak mau tahu tentang dia, pokoknya dia yang harus minta maaf sama saya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali di sini letak persoalannya. Kita berumur sudah cukup, tapi kita nggak cukup dewasa untuk menyelesaikan masalah. Makanya saya ingat ada sebuah pepatah yang berkata begini, bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa adalah sebuah perjuangan. Jadi menjadi tua, setiap orang pasti jadi tua setiap kali ulang tahun, nyanyi panjang umurnya, umurnya bertambah, ya kan? Tetapi dia betul tiap tahun menjadi tua, ya kan? Kita lama gak ketemu orang, udah 25 tahun kita gak ketemu, dia sekarang kelihatan sekali tuanya ya. Loh iya, memang 25 tahun gak ketemu, ya pantas saudara, ya kan? Lihat, tapi yang saya mau jelaskan, setiap orang tambah tua, tetapi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu sebuah perjuangan. Karena kita perlu dibentuk, kita perlu diproses, dan kita perlu berpikir lebih panjang. Karena anak-anak selalu berpikir tentang now and today. Anak-anak cuma berpikir pokoknya urusan sekarang. Tapi kalau orang dewasa mulai berpikir jauh ke depan, saudara-saudara. Makanya Paulus sedang menghadapi persoalan ini, bahwa jemaat Tuhan mulai terpecah, mulai merasa diri yang paling benar, dan mereka nggak mau lagi menyelesaikan masalah mereka, sehingga Paulus yang harus datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, tetapi apa yang menarik perhatian kita dalam ayat bacaan ini ketika Paulus harus menyelesaikan masalah mereka? Yang pertama, kalau sudah lihat pada ayat yang pertama, dikatakan apa? Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Yang pertama, Paulus berbicara tentang kesederhanaan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau orang mau menyelesaikan masalah, yang pertama, dia harus punya hati sederhana dulu. Ya, kalaupun saya benar, toh juga saya ada salahnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita nggak mau masuk pada unsur kesederhanaan ini. Kadang-kadang kita membuat sebuah masalah kecil aja jadi rumit banget. Ya tapi kan dia begini, memang dari bapaknya, dari opungnya udah begini. Nah, jadi apa yang terjadi? Kita mulai membuat sebuah masalah sederhana itu rumit. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mulai sederhanakan, seorang istri berpikir, ya kita kan sudah menikah, kita kan harus membangun rumah tangga bahagia. Kalaupun suami saya mungkin sedang terpengaruh apa kali sampai pikirannya kok begitu, ya udahlah saya ngalah. Jadi berpikir sederhana aja, toh saya ngalah, nanti untuk kemenangan siapa? Kemenangan rumah tangga juga. Kalau saya mengalah, suami saya menerima, dan akhirnya terjadi hal yang baik, loh yang menang siapa? Rumah tangga. Tapi kalau kita mau merasa, tapi kan saya benar, tapi kan istri saya yang salah, saya nggak mau tahu. Dan apa yang terjadi? Betul kita menang, tapi siapa yang kalah? Bukan istri yang kalah, rumah tangga kita yang kalah. Iya kan? Kenapa? Setelah menang dan akhirnya perceraian bisa terjadi. Lihat, dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara, Paulus menyelesaikan masalah dengan kesederhanaan. Saudara-saudara yang karyawan, gak usah sudah berpikir, ya tapi kan kita begini, kita kan begini. Coba mulai dengan kesederhanaan. Makin saya mau mengeras begini, makin saya susah lihatnya. Sudahlah Tuhan, biar saya belajar rendah hati, biar saya belajar ngalah, biar saya belajar berpikir sesuatu secara sederhana. Saya gak datang dengan kebenaran, saya gak datang dengan hikmat. Udahlah, saya datang dengan kesederhanaan Kristus. Nah, dari situ kita bisa melihat kemudian Allah nyata. Jadi, bagaimana Paulus datang ketika menyelesaikan masalah? Yang pertama, Paulus justru datang dengan kesederhanaan. Yang kedua, coba lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan apa? Sebab aku telah memutuskan atau tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dengan lain kata, Paulus tidak sok tahu. Nah, ini persoalan kita. Ini sok tahu di sini dalam tanda petik ya, saudara-saudara ya. Paulus tidak sok tahu. Ada banyak orang tuh kadang-kadang sok tahu gitu. Wah, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling baik, merasa diri yang paling tahu segala-galanya. Paulus bilang, sudahlah, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa deh selain daripada Kristus yang disalibkan. Dengan lain kata, Paulus nggak bilang, aku tidak datang dengan kerasulanku, aku tidak datang dengan kehebatanku, dengan pengalamanku. Sudahlah, aku datang dengan segala ketidakmengertianku, hanya karena aku cinta salib, hanya karena salib telah menyelamatkan aku. Karena salib itulah aku datang di antara kamu. Berarti saudaraku, ketika Paulus harus menyelesaikan masalah, yang pertama Paulus datang dalam kesederhanaan, dan yang kedua Paulus tidak sok tahu. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ketiga, dikatakan apa di situ? Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Berarti Paulus datang dengan ketidakmampuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala yang membuat persoalan
persoalan tuh nggak selesai-selesai karena kita merasa mampu. Kita merasa, oh ini bidang saya, oh ini saya ngerti benar, oh ini saya tahu banget. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sendiri bilang kok, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara, mungkin saudara lagi bingung tentang masalah anak-anak saudara, ayo berserah sama Tuhan. Datang sama Tuhan dalam ketidakmengertian dan bilang, Tuhan saya berserah deh. Tuhan tuntun saya lah, apa yang mesti saya kerjakan. Dan waktu kita mulai taat seperti itu, karena beda. Berserah sama menyerah itu beda. Berserah itu saya berserah kepada Tuhan, siap untuk bertindak. Menyerah itu saya masa bodoh dan udah gak mau tahu apa-apa, ya udah deh, apa yang mau terjadi terjadilah. Jadi itu namanya menyerah. Tapi berserah, Tuhan saya berserah kepada Tuhan, saya gak tahu apa-apa, Tuhan tolong. Waktu Tuhan bicara, Tuhan tuntun, kita melangkah dengan pasti. Haleluya. Jadi ingat, ketika Paulus harus menyelesaikan masalah, yang pertama Paulus datang dalam kesederhanaan, yang kedua Paulus gak sok tahu, yang ketiga Paulus datang dalam ketidakmampuannya, yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang keempat, dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Berarti yang keempat, Paulus mengandalkan kekuatan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah dapat terjadi hari demi hari dalam hidup kita. Jangan terkejut dengan masalah, jangan menangis karena masalah. Masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan air mata. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu pasti ada jalan keluar. Kita mampu mengatasinya, kita mampu untuk melihat jalan keluarnya, dan akhirnya kita mampu mengalahkan setiap musuh yang coba mengikat, membelenggu, dan mendatangkan kehancuran dalam hidup kita. Problem is normal. Masalah itu sangat biasa sekali. Tapi dalam Kristus, setiap masalah kita dapat kita atasi. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap pendengar sekalian, kalau sudah ingin didoakan juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi pergumulan, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bangkitkan iman kami sehingga kami dapat melihat kemenangan-Mu. Bapa, secara khusus hamba berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi masalah, istri yang berdoa untuk suaminya, suami yang berdoa untuk istrinya, rumah tangga yang sedang bergumul dengan kekerasan, mungkin dengan persoalan ekonomi, mereka yang sedang menghadapi badai, orang-orang muda yang sedang bergumul di tengah pergumulan masalahnya. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan iman kami untuk dapat melihat kemudian Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Andalkan Yesus dalam segala perkara, karena Yesus sumber kekuatan kemenangan kita. Haleluya.